Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel I Wijayanto bersama saya dan Ustadz I Wijayanto di Daily Comment episode yang ke-6. Ya. Seperti biasanya, kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawanku semuanya. Ini video sebelumnya, judulnya, buka tutup blokir medsosmu, tanda mantan gak mau pisah denganmu, tapi masih gengsi ngajak balikan. Bagi yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya, dan jangan lupa juga iklannya ditonton ya, biar AdSense-nya tambah. Oke. Kita langsung ke komentar pertama. Oke. Oh, komentar pertama udah ada yang minta doanya nih. Oke. Ya, saya perbesar dulu ya. Amin ya, semoga Allah kembalikan pasangannya ya, kembali sebagai suami istri, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus ada salam dari Malaysia hadir Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam ya. Salam juga untuk semua teman-teman, keluarga, saudara-saudara yang ada di Malaysia. Semoga kabarnya semuanya baik selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Matur nuwun atas semua pencerahannya. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu sehat dan lancar rezekinya. Sami-sami amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aku ditinggal suamiku demi orang lain. Ya. Aku sangat mencintainya dan saya sudah berdoa 9 bulan sholat tahajud agar suamiku kembali. Tapi belum juga dia kembali. Mohon doanya Pak Ustadz. Ya, mungkin waktu 9 bulan itu bagi yang ngelakoni, bagi yang menjalani mungkin terasa cukup lama ya. Dan apa yang sudah dilakukan itu tiap malam berdoa saat tahajud itu sudah sangat baik sekali. Karena seperti yang kita ketahui kan, sepertiga malam menjelang fajar itu adalah waktu berdoa yang mustajab. Karena banyak kita mungkin terbangun di waktu itu, ngelilir begitu, pengen pipis, habis pipis kemudian tidur lagi. Kalau ada bal-balan itu ya, Piala Dunia atau Liga Champion, itu pakai begadang tuh ya. Tapi kalau tidak ada sepak bola, tidak pernah bangun malam ya. Dulu pas kamu belum lahir dulu ya, ada tuh Liga Champion tuh ya, AC Milan lawan Liverpool itu sekitar tahun 2003 kalau saya tidak salah finalnya itu ya. Jadi itu seru banget tuh Auli ya, seru banget itu pertandingan. Liverpool itu dari kalah 3 gol kemudian bisa menyusul ya, 3-3 kemudian adu penalti dan menang itu ayah sampai tahajud itu berdoa biar Liverpool menang itu ya. Jadi kita biasanya begitu ya. Kalau malam itu kita bagi 12 jam ya, mulai jam 6 sore itu kita sebut sebagai malam, masing-masing 4 jam, 4 jam, 4 jam. Waktu mustajab yang pertama itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Waktu mustajab yang kedua itu dari jam 10 sampai kira-kira jam 2 pagi. Nah, waktu paling mustajab untuk berdoa itu dari jam 2 pagi sampai masuknya waktu fajar. Jadi lanjutkan, itu amaliyah yang sangat baik ya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga tidak terlalu lama lagi mantan bisa segera kembali bersama lagi. Kembali melanjutkan rumah tangganya, menjadi keluarga yang berkah dunia akhirat. Amin. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hati saya tergerak ingin bantuan doa dari Pak Ustadz. Semoga mantan saya segera kembali menjadi jodoh dunia akhirat. Semoga dengan bantuan doa dari Pak Ustadz, Allah mengijabah dan mengabulkan hajat saya dikabulkan Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga saudara-saudaraku sekalian yang hari ini ya terpaksa berpisah dari orang yang dicintai, dari mantannya, mantan suami atau mantan istri, berkeinginan untuk kembali bersama lagi melanjutkan rumah tangganya. Semoga Allah berikan pertolongan, kemudahan sehingga bisa kembali bersama-sama lagi
ya, membangun keluarganya kembali, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hampir setahun saya pisah dengan mantan, tapi saya selalu ingat dia berharap dia kembali. Ya. Saat ini dia ada calon istri. Gimana caranya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, jadi jangankan calon istri. Orang yang sudah jadi suami istri saja zaman sekarang kita lihat di mana-mana bercerai setiap hari. Jangankan calon istri ya. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu kan misteri rahasia hidup kita di depan sana nanti. Ya, banyak loh ya orang berpikir sudah selesai nih karena orang yang dia cintai menikah dengan orang lain. Nggak taunya pernikahannya cuma bertahan 3 tahun dan kemudian ternyata jodoh dia. Memang jalan hidupnya harus begitu. Untuk ketemu jodohnya harus melewati liku-liku yang seperti itu. Ya. Nah, jadi orang yang punya calon istri, punya tunangan dan seterusnya, itu berpisah banyak. Ya, ayah kan pernah cerita ya di video yang kemarin, saya dulu jadi DPL itu ya, dosen pembimbing lapangan mahasiswa KKN. Ini yang belum nonton yang kemarin ya. KKN ini kan menarik nih sekarang karena banyak sekali cerita-cerita yang berlatar belakang KKN ya zaman sekarang ya. Nah, jadi saya bimbing mahasiswa KKN, tapi sebenarnya itu bukan bimbingan langsung saya ya, karena saya di model KKN namanya Mitra Mandiri. Nah, itu modelnya namanya reguler 1. Tapi kita mengikuti semua perkembangan ceritanya pada saat itu. Jadi ada seorang mahasiswi itu, kalau reguler 1 itu KKN-nya 2 bulan di lokasi, syaratnya sudah harus tutup teori, jadi tidak bolak-balik ke kampus untuk kuliah lagi. Ya, jadi kurang skripsi saja. Boleh dia ngambil program KKN reguler 1 yang di lokasi KKN 2 bulan. Ada mahasiswi yang berangkat itu sudah tunangan. Tunangannya itu sejak SMP, coba bayangkan. Ya, SMP, SMA, kuliah 4-5 tahun. Cukup lama loh ya tunangannya. Tahu-tahu berangkat KKN, cinta lokasi dengan teman KKN, tunangannya diputus, dan setelah itu rampung kuliah, jadi sarjana, bekerja, menikah dengan teman KKN-nya, bukan dengan tunangannya. Jadi misteri jodoh itu kita tidak pernah tahu. Ya. Yang penting sekarang kita berdoa dan minta kepada Allah. Itu yang paling penting. Bahkan yang bukan jodoh kita saja, ditakdirkan ini bukan jodoh kita. Takdir itu tidak bisa kita tolak, kecuali dengan doa. Jadi ketika kita, misal si B ini atau si A ini ditakdirkan bukan jodoh kita, tapi kita masih mau terus berdoa dan meminta kepada Allah agar kita berjodoh dengan dia, takdir itu bisa berubah. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yarutul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Terima kasih Pak Ustadz. Terus selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan istri saya? Awalnya dia selalu hubungi orang, bahkan dia sayang-sayangan sama orang itu di medsos. Ya. Tapi setelah ketahuan, malah istri saya minta pisah, dan setiap saya ngobrol sama istri, dia selalu berbohong, tidak mau jujur, dan sampai detik ini saya masih cinta dan sayang sama istri saya. Ya. Saya coba untuk bertahan Pak Ustadz, malah saya diusir dari rumah. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apalagi kami sudah punya anak 2. Ya, jadi saya selalu bilang tuh ya, kalau sudah punya anak itu khususnya kita harus selalu siap berkorban, mengorbankan kebahagiaan kita untuk tujuan kebahagiaan anak-anak. Itu yang lebih penting ya, tapi kita menyadari itu, tapi kan istri tidak menyadari itu. Nah, itu problemnya sekarang. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Kalau masih bisa ketemu kan kita masih bisa merayu, memohon agar dia mau kembali. Yang jadi persoalan ketemu saja tidak mau, video call sudah tidak mau chatting WhatsApp bagaimana, wong akun WhatsApp kita diblokir, telepon kita diblokir, dan seterusnya. Nah, maka seharusnya ketika masih bersama itu kan kita mengenali istri atau suami kita. Kalau kira-kira agak genit dan seterusnya, memang seharusnya dipagari sejak awal. Ya,
Cara memagarinya kan sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Apa yang paling kita kuasai? Misal kita sangat menguasai surat Al-Fatihah. Ya, malam hari kerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa, baca doa kuncinya, ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, aku mohon, aku kirimkan, nah kita sebut tuh nama suami atau istri, kemudian bin atau binti, bapaknya ya, eh, agar ia dipagari, ya, agar dia tidak tergoda dengan orang lain, agar dia setia selamanya kepadaku. Amin. Nah, itu doa kuncinya. Jika sudah selesai, nah setiap malam tuh kita kirimkan ila ruhi wal jasadi, kita sebut lagi nama suami atau istri. Jangan lupa bin atau binti bapaknya, kita kirimkan surat Al-Fatihah 11 kali. Kemudian jangan lupa membaca sholawat 1 kali untuk menutup amaliyah tadi. Nah, itu semakin lama pagaran yang kita buatkan untuk istri atau pasangan kita itu akan semakin kuat, sehingga dia tidak tergoda dengan yang lain dan setia kepada kita. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur diusir dari rumah, apa yang bisa dilakukan? Tidak apa-apa, amalkan saja. Ya, semoga dengan kita pagari itu masih bisa menyelamatkan mantan dari godaan, atau sekarang masih jadi istri ya, belum mantan ya, menyelamatkan istri dari godaan orang ketiga tadi. Ya. Baik, selanjutnya ada, saya hampir 3 tahun Pak Ustadz merasakan terzolimi masalah rumah tangga karena perselingkuhan. Ya. Ya, jadi yang pasti kan seperti juga sering sekali saya bahas bahwa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Ya. Jadi doa orang yang terzolimi itu terkabul. Ya. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Ya. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsi. Karena kefajiran yang dia lakukan itu dosanya ia tanggung sendiri di hari kiamat nanti. Tapi ketika dia terzolimi, dikhianati, doanya terkabul. Apalagi kalau yang terzolimi ini adalah orang yang rajin ibadahnya. Nah, karena itu, karena doa kita terkabul, apapun yang kita inginkan untuk istri atau suami, insya Allah akan kejadian. Nah, kalau kita masih mencintai dia, kita berdoa, ya, karena doa kita terkabul tadi, agar dia sadar, agar dia setia, agar dia dijauhkan dari godaan-godaan orang ketiga. Begitu, Auli. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri. Tidak tahu kenapa, hati saya mantap sekali kepada dia. Tapi saya berusaha untuk tidak menghubungi apalagi mendekati dia. Ya. Karena saya tidak mau merusak rumah tangga mereka. Jadi, saya hanya mencintai dalam diam. Pertanyaan saya adalah, jika saya berdoa agar menjadi istri kedua tanpa merusak rumah tangganya dengan istrinya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, berdoa boleh aja ya. Ya, semoga Allah berikan yang terbaik. Begitu ya, kalau memang ini jodohnya, ya semoga menjadi istri kedua itu adalah kebaikan dunia akhirat ya. Istri pertamanya juga bisa menerima dengan ridho, dengan ikhlas. Anak-anaknya dari istri pertamanya bisa menerima dengan ridho, dengan ikhlas ya. Jadi berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah, karena segala sesuatunya bisa terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Nah, jadi pertanyaannya, boleh tidak kita berdoa? Boleh, kita berdoa apa saja boleh. Misal saya berdoa begitu untuk jadi pemain sepak bola Real Madrid begitu, itu boleh aja begitu ya. Boleh, jadi semua yang ingin kita minta kepada Allah, boleh saja kita pintakan kepada Allah ya. Nanti yang mana yang kita dapatkan, nah itulah yang terbaik untuk hidup kita dunia akhirat. Begitu. Oke. Auli. Karena doa itu seperti yang ayah jelaskan kemarin, kemungkinannya ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan. Berdoa, ya Allah biar jadi istri keduanya, istri pertamanya nerima. Terkabul. Yang kedua, tertunda. Ya, jadi belum saat ini.
Yang ketiga, oh mungkin ini tidak maslahat, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah pertemukan dengan laki-laki yang lebih baik, yang masih single, yang mencintai, yang kaya raya, yang baik hatinya, yang saleh, yang rajin ibadahnya, yang teguh imannya. Nah, jadi ketika kita berdoa juga bisa kemudian Allah gantikan apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena itu silahkan berdoa. Begitu. Oke, selanjutnya ada mohon doanya Pak Ustadz agar cewek saya mau kembali lagi. Ya, saya doakan semoga bisa menikah. Ya, jadi bukan cuma pacaran-pacaran having fun itu, tetapi kembali untuk menikah, ya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah 2 bulan lebih setiap selesai sholat zuhur, saya kirimkan surat Yasin untuk mantan agar dia dibersihkan dari pengaruh-pengaruh sihir, santet, pelet, dan guna-guna. Apakah itu bisa membersihkannya Pak Ustadz? Sebelumnya maaf Ustadz, bukan maksud untuk bercerita sana-sini. Apa yang saya kerjakan selama ini takut tidak diridhoi oleh Allah. Cuma sekedar berbagi cerita Pak Ustadz. Minta bantu doanya ya Ustadz, semoga mantan segera kembali kepada saya. Ya, saya pernah buat video ya, getarkan hati mantan ya, dengan bacaan surat Yasin. Jadi kita kirimkan surat Yasin itu ya untuk menggetarkan hatinya, untuk membersihkan dirinya kalau memang ada pengaruh-pengaruh sihir dan seterusnya. Dan kekuatan Yasin itu luar biasa. Karena orang membaca surat Yasin 1 kali itu setara dengan membaca Al-Quran 10 kali. Ya, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan inna likulli say'in qalba wa qalbul Qur'ani Yasin man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atil Qur'ani asyara marratin. Setiap sesuatu itu punya jantungnya, dan jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatatkan baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Jadi kalau kita kirimkan untuk mantan ya, ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan untuk mantan itu mantan dibacakan surat Yasin, insya Allah ya bergetar, itu goncang hatinya. Ya, kalau memang di situ ada hal-hal seperti yang disebutkan tadi, maka insya Allah akan bersih. Ya, kalau dia kemudian berusaha melupakan kita, dia akan terus teringat kepada kita. Kalau dia menjauh, maka dia akan didekatkan. Jadi karomah dari surat Yasin itu luar biasa. Bahkan tadi setara dengan orang yang membaca Al-Quran 10 kali, membaca Yasin 1 kali. Begitu. Oke, selanjutnya ada yang minta doa lagi. Doakan saya Pak Ustadz agar mantan istri saya kembali kepada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga mantan istri kembali ya. Semoga menjadi keluarga yang berkah. Karena memang ujian manusia pertama di dunia itu adalah perpisahan. Ya, seperti kisah Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa. Ya. Jadi sebagian sejarawan meyakini Nabi Adam alaihi salam itu turunnya di India. Ibunda Hawa itu turunnya di Jeddah, ya. Maka disebut sebagai kota Jeddah, itu kota nenek ya. Jeddah itu artinya nenek. Nah, kemudian saling mencari dan kemudian mereka dipertemukan di sebuah bukit yang sekarang kita kenal sebagai Jabal Rahmah. Nah, itu ujian manusia pertama itu sudah perpisahan. Nah, kesabaran Nabi Adam dan Ibunda Hawa karena cinta sejati, cinta yang tulus, setia dan seterusnya. Nah, mereka terus berusaha dan kemudian mereka dipertemukan kembali. Jadi kalau kita manusia biasa kemudian mendapatkan ujian perpisahan-perpisahan itu wajar karena Nabi Adam pun bahkan sudah merasakan itu. Ya. Dan kesabaran beliau, ketekunan beliau dalam berdoa yang kemudian mengantarkan beliau berjumpa kembali dengan
tulang rusuk beliau, Ibunda Hawa. Jadi Nabi Adam itu beliau bertobat itu, beliau bersujud itu selama 300 tahun. Beliau berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu beliau bersujud selama 300 tahun. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari? Ketekunan Nabi Adam dalam berdoa. Itu yang kemudian mendekatkan, mempersatukan dia kembali dengan istri beliau, ya. Dan juga beliau berusaha kan untuk mencari. Jadi berjalan tuh dari dari tempat beliau diturunkan di India itu sampai ke Jabal Rahmah itu. Kalau kita naik pesawat saja itu kita dari Selat Malaka itu kan mendekati India itu kan setelah Kepulauan Andaman itu ya. Kalau kita lihat di TV di belakang kursi itu kan semuanya punya TV itu. Kita lihat begitu, itu nanti ada Kepulauan Andaman. Nah, India itu kira-kira sejajar lah dengan Bangalore ya, Asia Selatan itu. Jadi kalau naik pesawat itu kira-kira sekitar 6 jam tuh dari India sampai ke Jeddah itu. Nabi Adam berjalan tuh pada saat itu untuk bisa menemukan istri beliau. Begitu. Oke, selanjutnya. Oh, udah habis komentarnya. Terima kasih yang udah mau bertanya dan minta doa. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawanku semuanya yang mau bertanya atau minta doa, komen di bawah. Lalu ada pesan-pesan. Ya, ditonton ya. Alhamdulillah saya lihat responnya bagus untuk program ini ya. Ditonton terus dan jangan lupa iklannya ditonton juga, dan semoga bermanfaat. Yang mau dijawab pertanyaan-pertanyaannya silahkan seperti kata Auli tadi diketikkan di bawah. Insya Allah besok segera kita jawab, segera kita respon pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.